Izin bertanya Bapak, bagaimana cara membimbing karakter, moralitas, pola pikir yang baik sebagai mahasiswa? Oh, ini maksudnya ingin memiliki karakter dan moralitas yang positif, dan mindset yang positif juga, menjadi ketika menjadi mahasiswa. Jadi Bapak Kadis, monggo dijelaskan dari pertanyaan adik mahasiswa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa jawabannya. Kalau saudara dari mahasiswa olahraga, di olahraga itu yang paling ditekankan adalah disiplin. Itu nomor satu itu. Nggak bisa lain, nggak ada lain. Karena mohon maaf, kemarin itu ada pemain bola dari mana ya, karena dia keluar dari areal gitu, kemudian ke tempat, mohon maaf, karaoke atau ke tempat perempuan gitu, akhirnya dikeluarkan dari klub, dipulangkan gitu, karena dia tidak disiplin gitu. Nah, bagaimana untuk menguatkan karakter kita atau kedisiplinan kita, ya kembali dari saudara sendiri gitu ya. Pertama sebenarnya yang buat itu taat beragama dulu. Orang kalau sudah memiliki kekuatan untuk taat kepada agama, minimal jangan nyoba-nyoba, mohon maaf ini yang muslim tidak pernah meninggalkan sholat dulu gitu. Kalau yang non muslim ya tidak pernah meninggalkan ke gereja dulu gitu. Nah, bahkan sekali lagi, saya gitu, begitu masih mahasiswa atau sampai saya sudah guru gitu, sampai saya sudah kepala sekolah kemarin, kalau saya pulang ke Jawa itu, orang tua saya itu masih melangkai saya gitu, di depan pintu saya dilangkai, itu bahasa Jawanya itu ditimbulin gitu, supaya anaknya tidak nakal, terus berhasil sukses tanpa ada hambatan dan sebagainya. Tapi itu kan kebudayaan gitu, kalau di Jawa sana seperti itu. Tapi kembali lagi, kuatkan beramal atau menjalankan ibadah agamanya yang pertama itu, kemudian biasakan disiplin, tidak usah dilatih, biasa pokoknya, udah biasa, kan udah biasa ya nggak apa-apa. Seperti saya, karena saya biasanya kalau ke kantor jam 7 ya jam 7, kadang-kadang belum jam 7 saya sudah ke kantor gitu, artinya prepare duluan lah, jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Nah, kalau sudah biasa disiplin, harus juga tekun. Kita juga jangan tidak belajar budaya asing, enggak, boleh, tapi kita harus bisa memilah dan memilih mana situasi yang cocok untuk di Indonesia. Boleh sih, hello bro, hello apa, silakan aja. Saya sudah masih bro juga, nggak masalah. Situasinya harus seperti apa. Nah, saat ini yang merusak mental moral kalian adalah narkoba. Tidak ada lagi soal itu. Luar biasa bahayanya. Tadi udah disampaikan. Saya mendengar sebentar itu pemateri yang tentang narkoba itu. Jangan mencoba-coba kalau itu. Tapi semuanya sekali lagi untuk menanggulangi itu adalah memang tameng utamanya itu adalah agama. Kalau kalian sudah tidak mengerti bagaimana menjalankan syariat agama, ya otomatis kalian juga akan ya seenaknya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sama ketika begini, ada dulu teman saya itu Bu Winter dan sebagainya, Bu Winter lah luar biasa dia, tapi dia sombong, dia pelit dengan ilmunya. Ilmu sudah pelit, duit pelit gitu ya. Saya lihat itu kehidupannya juga ini, ilmunya tidak berkah gitu loh, ilmunya tidak berkah. Jadi walaupun itu hanya ilmu, bersedekahlah ilmu itu. Sama biasanya kalau dalam filosofi itu gini, orang kalau bikin sumur itu tempat mandi gitu, dan dipakai orang banyak, itu pahalanya mengalir terus itu. Tapi kalau sumur itu ditutup, itu tidak diapa-apain, orang lain tidak boleh pakai, padahal musim kemarau dan sebagainya, ya otomatis amalnya nggak ada. Nah itu ya,
Mas yang bertanya, terima kasih, luar biasa. Luar biasa sekali jawaban yang diberikan oleh Bapak Anwar Sanusi MPD. Ini Bapak, di KPKRI ini ada 3 prodi. Tadi sudah ada perwakilan dari prodi PFTO dan PKO, dan ini kita kasih kesempatan di satu prodi, yaitu pendidikan ekonomi. Ini ada yang ingin bertanya. Pertanyaannya sebagai berikut, Pak Kadis. Maksud dari berdikari dan berkepribadian di arus globalisasi itu seperti apa, Bapak? Dan contohnya yang bagaimana? Ini adalah perwakilan pertanyaan dari prodi ekonomi atas nama Rutina. Tadi ada mahasiswa bertanya dari prodi ekonomi. Silakan Bapak Kadis untuk bisa memberikan penjelasan agar adik mahasiswa kita berkaitan bisa tercerahkan berkaitan dengan kepribadian di arus globalisasi. Silakan Bapak Kadis. Sebentar, diulang lagi Mas. Pak. Oke, pertanyaannya sebagai berikut, Pak Kadis. Maksud dari berdikari dan berkepribadian di arus globalisasi itu seperti apa, Bapak? Dan contohnya yang bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih. Tadi sudah saya sampaikan di materi saya, ketika di era global yang saat ini sudah adanya kebebasan anak-anak untuk mengakses ya, kaitannya dengan 4.0, tidak ada pembatas lagi. Artinya apa? Kapan saja, di mana saja, apa maunya saudara itu bisa terpenuhi. Tetapi kalau kalian tidak punya saring, tadi udah saya sampaikan, saringannya agama itu, maka kalian akan terjerumus. Contohnya, kalau misalnya temennya itu bilang, ndak gaul bro kalau kita ndak pakai narkoba gitu, yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan ndak gaulnya bukan ndak gaul bro kalau kita masih pakai ndak menggunakan laptop gitu, ndak gaul bro kalau kita tidak belajar menggunakan internet. Ngapain harus baca buku yang ada di buku bukti buku, wong kita sekarang di internet mau cari apa saja bisa kok gitu. Nah, dulu kalau dirunut gitu, ada ndak orang ngirim berita atau membaca berita dari sekarang, dari kayak sekarang ini? Nggak ada. Koran sekarang sudah hampir tidak laku. Karena saudara, kejadian saat ini di Jakarta, saudara bisa melihat saat ini juga gitu. Nah, kejadian yang di Italia saat ini, saudara juga bisa melihat. Tapi hal mana yang harus dilihat? Itu yang harus perlu disaring gitu. Jangan ngikuti hal-hal yang kurang baik. Ambil yang positifnya seperti apa. Saudara sudah mulai jadi mahasiswa, saudara bisa menentukan mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Iya kan? Di 4.0, mana ada orang sekarang mengatakan I love you dengan hanya menulis surat, tunggu ya tak kirim ke pos, nanti tunggu 2 bulan lagi atau nggak ada. Sama kalian mau mengatakan I love you dengan yang ada di Longapari sana, sekarang bisa kita video call ya gitu. Mana ada dulu video call kayak seperti ini? Nggak ada. Nah, kalian juga harus berubah. Perubahan itu jangan sebegitu vulgarnya. Kita punya saringan, mana yang kita bisa ambil, mana yang kita tidak bisa ambil. Nah, sama halnya nanti ketika dosen kita mau ngadakan Zoom gitu, kalian masih bertanya, apa sih Zoom itu? Itu yang kemarin itu. Oh iya, oh itu kan ya, nanti baru, oh inilah perubahannya sekarang. Dulu tidak ada, belum ada. Nah, contohnya lagi, kalian tahu yang namanya Nokia? Ketika muncul yang namanya HP, Nokia itu luar biasa. Karena Nokia itu hanya begitu-begitu saya, akhirnya sekarang digilas oleh Samsung, digilas oleh Apple dan sebagainya. Ya kan? Saya mau mencari berita tentang IKIP
Samarinda saya cuman buka aja www.goikip.id, selesai. Mungkin seperti itu webnya kalau saya boleh lihat. Sekarang kalian kalau mau melihat situasi kantor saya punya Sipuber. Apa itu Sipuber? Nah, bingung kan? Sipuber itu adalah sistem pengambilan keputusan berbasis elektronik. Semua isinya kantor dinas pendidikan dan sekolah-sekolah kalian bisa tahu. Dari mana bukanya? Disdikbud.go.id. Silakan dibuka, itu luar biasa. Saya punya itu sekarang. Kalau dulu orang mau ngurus misalnya bayar SPP harus datang ke bank, harus datang kemana-mana dan sebagainya. Sekarang cuma melalui apa? E-banking. Enggak susah. Nanti ke depan itu lele-lele yang jualan itu Pak gesek aja. Mau apa? Luar biasa. Artinya kalian harus mengikuti itu. Nanti akan menciptakan hal-hal yang seperti pembelajaran jarak jauh yang seperti ini. Kalianlah yang menciptakan itu. Didesain yang seperti apa? Para dosen itu mohon maaf mungkin kalahlah dengan kalian nanti. Karena apa? Kalau sudah seperti saya itu sifatnya masih nyuruh. Saya buatkan desain seperti anak-anak saya yang buat itu, yang di kantor itu bantuin gitu. Yang penting sekali lagi kalian jangan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Tahu mana yang tidak baik, tadi sudah dijelaskan dari kepolisian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Anwar Sanusi, luar biasa jawaban beliau. Ini masih ada waktu 10 menit. Adakah dari adik-adik mahasiswa yang berkenan ingin bertanya secara langsung? Bisa langsung dibuka mute-nya. Sebentar, ini ada pertanyaan bagus ini. Saya juga sambil membuka ini dari Meni Ayu. Oke, silakan Pak. Bagus itu Meni Ayu itu pertanyaannya. Saya dari Prodi Ekonomi. Saya bertanya bagaimana cara Dinas Pendidikan menjangkau mahasiswa-mahasiswi yang berada di pedalaman yang tidak ada jaringan internetnya. Karena yang berada di pedalaman juga berhak mendapat pendidikan yang berkualitas tapi fasilitas kurang lengkap. Ini saya jawab. Karena saya dulu dari pedalaman. Saya prioritas. Ya, jadi gini, Mbak, yang bertanya luar biasa. Kemarin program saya itu seluruh sekolah itu akan mendapatkan tambahan bandwidth. Jadi dia belajarnya di sekolah aja. Yang ngajar bukan guru yang ada di situ, yang ngajar itu guru yang ada di Samarinda, guru yang bagus-bagus lah kita gitu. Nah, terus caranya seperti apa? Ya tadi nanti ada titik-titik tertentu, spot-spot tertentu itu yang akan ditambahi aliran jaringan. Saya sudah buka kerjasama dengan Telkomsel, saya sudah kerjasama dengan XL, saya sudah kerjasama dengan Kominfo. Kemarin dari 10 titik yang sudah saya lakukan di 10 kabupaten kota yang di bawah naungan Provinsi Kalimantan Timur, dalam 1 semester itu tahu berapa biayanya? 8 miliar. Nah, kecil, besar itu. Makanya kemarin saya punya anggaran untuk adik-adik kalian nanti ke depan di sekolah tahun ini di perubahan, saya sudah menganggarkan lagi sekitar 1,5 miliar untuk pengadaan laptop. Ternyata, nah ada ini juga yang nyuplai agennya untuk pengadaan laptop itu sudah nggak bisa memenuhi ini kemauan kami minta di sekian gitu, udah nggak bisa lagi, udah tutup. Karena apa? Pandemi ini, luar biasa pandemi corona ini. Makanya nanti ke depan selain itu saya akan siapkan di sekolah-sekolah itu model boarding. Kalau sekolah ya modelnya boarding. Jadi anak yang dari Longapari, anak dari Longpahangai nanti dipusatkan di Longpahangai, karena Longpahangai itu ada airport gitu. Anaknya belajarnya di sana menggunakan internet, kita boarding
kita berikan fasilitas internet dan sebagainya serba gratis gitu, anak-anak bisa mengakses kemana. Tidak akan kalah dengan anak-anak yang ada di perkotaan. Itu program saya sampai sekarang itu masih jalan, ya, masih by proses. Ya, namanya Kalimantan Timur sangat luas kok. Memang prioritas saya adalah anak-anak yang ada di pedalaman Sungai Mahakam maupun di tempat-tempat lain yang di pedalaman, karena saya rasakan itu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang bukan anak tidak punya HP, enggak. Bukan anak tidak punya pulsa, enggak. Yang ada saat ini adalah jaringannya tidak nyampe. Jangankan sampai yang ada di Samarinda, coba di Anggana sana yang agak ujung sedikit, nyantol enggak kira-kira signalnya. Makanya kalau boleh saya beli signal, tak belikan signal kalian. Tapi kan enggak ada orang jual beli signal, enggak ada. Yang punya hanya XL, terus kemudian Simpati, Telkomsel, yang begitu-gitu. Insya Allah kalau nanti bisa terpenuhi apa-apa yang kita programkan, samalah ya, tidak terlalu jauh bedanya antara di pedalaman, perkotaan maupun yang ada di ibu kota provinsi. Itu Mbak, makasih luar biasa Mbak, saya dukung untuk pedalaman. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Ini juga satu lagi Pak, mohon maaf izin untuk satu pertanyaan. Ini juga cukup bagus mewakili dari mungkin teman-teman mahasiswa yang di perguruan tinggi swasta, Bapak. Ini kelihatan juga beliau update terus dengan Bapak. Ini ada pertanyaan dari Saudara Hansen dari PFTO. Ini beliau bertanya, sewaktu peluncuran program belajar daring di Sepaja, Bapak pernah merencanakan one laptop, one teacher, one student, dan one Android. Ya, yang jadi pertanyaan ini Bapak, apakah ini juga sudah diprogramkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi swasta Bapak? Mungkin ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu Bapak. Silakan. Ya, makasih. Ngiri juga ternyata mahasiswa ya. Nanti apa ada program itu ya? Sebenarnya program itu nanti kalau kalian dapat beasiswa, kecuali untuk membayar uang SPP, kan bisa aja digunakan untuk beli laptop atau komputer kalau atau Android kalau kalian jadi mahasiswa. Tapi secara khusus sekali lagi, kalau saya ngomong kemenangan sekarang DITI itu ada di Kementerian Pendidikan. Bingung juga, saya nggak bisa ngelak. Tapi yang jelas saya akan coba sampaikan Pak Gubernur, dengan adanya kemauan mahasiswa yang seperti ini, ya mungkin bukan one dosen one laptop, one lecture one laptop, atau satu mahasiswa satu Android, enggak mungkin, karena kewenangan kita itu yang pokok adalah di SMA, SMK, dan SLB. Akan tetapi nanti kalau kita akan memberikan support ke mahasiswa maupun ke dosen, silakan nanti dosen atau mahasiswa yang punya kelompok yang saya bilang tadi, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa atau apa namanya, mengajukan permohonan yang sifatnya sosial gitu dari mahasiswa, nanti kita support. Tapi caranya jangan saudara misalnya 17 Agustus saya ngajukan ini, jangan. Kalau misalnya ngajukan untuk tahun 2021, saat ini sudah ngajukan, nanti saya anggarkan di tahun 2021. Nggak bisa sekonyong-konyong. Dulu kan ada ini Pak, uang tak terduga, uang apa dan sebagainya. Nggak bisa. Nah, agak bermain politik lagi gitu kan. Ada senior-senior kalian yang sekarang sudah menjadi anggota dewan. Kesanalah ngomong, komunikasi gitu. Bagaimana kami ini, bagaimana saya ini, bagaimana kampus kami. IGIP itu luar biasa ternyata kampusnya. Kaget saya kemarin dibawa Pak Rektor gitu,
keliling kampus, luar biasa, ternyata ikip. Ya, mudah-mudahan isinya itu juga luar biasa, termasuk kalian yang akan kuliah di sana nanti. Sekali lagi saya dukung, saya usahakan, saya omongkan ke Pak Gubernur, saya omongkan ke Pak Wagub, ketika ketemu teman-teman dewan yang misalnya bisa diajak ngomong untuk kampus kita, ya insya Allah akan tetap saya usahakan. Apapun saya dari guru, ya saya dari guru, untuk calon-calon guru pasti saya perjuangkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anwar Sanusi, luar biasa jawaban beliau. Ternyata waktu nggak mendukung kita untuk berkomunikasi atau juga bercakap-cakap untuk melanjutkan lagi berkaitan dengan pendidikan. Kelihatannya ini harus ada, kalau cuma 1 jam aja nggak cukup. Kalau dengan Bapak Anwar Sanusi ini, semoga nanti ada waktu dan pandemi cepat selesai sehingga kita bisa undang Bapak Anwar Sanusi untuk bisa hadir di kampus untuk memberikan perkuliahan umum dan akan memberikan penjelasan dan pencerahan yang secara gamblang berkaitan dengan pendidikan. Karena keterbatasan waktu, saya simpulkan untuk materi dari ini bahwa pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa, dan alhamdulillah Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bapak Kadis sangat memberikan support yang luar biasa dengan memberikan beasiswa kali tuntas, kaltim stimulan, dan memberikan beberapa program-program tadi yang sangat mendukung di dunia pendidikan. Beliau juga berpesan bahwa kalian kuliah di IKIP-PGRI harus sudah mengubah karakter sebagai seorang pendidik dan menjadi mahasiswa yang berdaulat berpolitik, mampu berdikari secara ekonomi, dan memiliki kepribadian yang berbudaya. Dan juga bahwa perubahan itu adalah luar biasa. Jadi kalian harus siap mengikuti perubahan itu. Kalau tidak siap atau tidak bisa mengikuti perubahan itu, kalian akan nanti tergilas. Mungkin hari ini cukup. Terima kasih Bapak Kadis, Bapak Anwar Sanusi, luar biasa. Sehat selalu Bapak. Oke, semoga Bapak juga masih berkenan nanti diundang di lembaga kami memberikan perkuliahan umum dan langsung di IKIP PGRI Kalimantan Timur. Oke, terima kasih Bapak. Oke, waktu cukup sudah menunjukkan 16:28. Cukup untuk materi di session sore hari ini. Di materi ketiga, Bapak Anwar Sanusi masih bergabung dengan kita. Siap. Oke, terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Ke hari ini cukup. Kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Jangan lupa jaga kondisi, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.